Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Yuliana dari kelas 10 Akuntansi 3. Saya di sini akan menjelaskan materi informatika dari awal hingga akhir. Materi yang pertama yaitu materi informatika. Apa sih informatika itu? Informatika adalah ilmu yang berkaitan dengan data, informasi, dan pengetahuan yang bertujuan untuk membantu dan mempermudah pekerjaan manusia. Secara umum, informatika adalah ilmu yang mempelajari struktur, sifat, dan interaksi dari beberapa sumber yang digunakan untuk mengumpulkan sejumlah data, menjalankan proses data tersebut, dan menyimpan hasil dari proses data tersebut, kemudian menampilkannya ke dalam bentuk informasi. Teknologi sengaja diciptakan dan dikembangkan oleh manusia untuk mempermudah setiap pekerjaan. Perkembangan teknologi nyatanya sangat bermanfaat bagi kehidupan. Salah satu contoh teknologi yang sangat bermanfaat bagi kehidupan adalah teknologi komputer. Teknologi komputer hampir digunakan dalam setiap sektor. Di era globalisasi seperti saat ini, tentunya teknologi komputer bukanlah hal yang asing bagi kita. Perkembangan teknologi komputer yang sangat pesat sangat berpengaruh terhadap dunia pendidikan. Institusi pendidikan yang tidak menerapkan teknologi, khususnya komputer ini, akan kalah dalam bersaing. Penggunaan komputer pada sekolah-sekolah merupakan salah satu tujuan sekolah untuk meningkatkan institusinya. Karena dengan alat tersebut, sekolah dapat meningkatkan akses, mempermudah proses, dan mengurangi administrasi birokrasi konvensional. Dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat ini, tentunya sangat berpengaruh terhadap tatanan kehidupan manusia di sektor ini. Sekarang sudah paham kan apa itu informatika? Sekian penyampaian materi dari saya. Selamat bertemu hari besok. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu materi ruang lingkup pembelajaran informatika. Ruang lingkup pembelajaran informatika ada 6, yaitu teori informasi, ilmu komputer dan teknik komputer, sistem informasi, ilmu keamanan informasi, dan informatika sosial. Sekarang saya akan menjelaskan satu persatu ruang lingkup pembelajaran informatika. Yang pertama yaitu teori informasi. Teori informasi merupakan teori yang mempelajari konsep matematis dari suatu informasi, seperti logika proposisi dan berpikir komputasional. Yang kedua yaitu ilmu informasi. Ilmu informasi adalah ilmu yang membahas tentang cara pengumpulan, penjabaran, manipulasi penyimpanan, pengaksesan, dan penyebarluasan informasi untuk kepentingan sosial dan juga kemasyarakatan secara menyeluruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu materi proposisi. Proposisi merupakan sebuah pernyataan yang menggambarkan keadaan benar atau salah dalam bentuk sebuah kalimat. Istilah proposisi biasanya digunakan dalam analisis logika, di mana keadaan dan peristiwa menggunakan seseorang atau orang yang dirujuk dalam kalimat. Kebenaran proposisi berkorespondensi dengan fakta. Sebuah proposisi yang salah tidak berkorespondensi dengan fakta. Proposisi memiliki 4 unsur, yaitu 2 unsur sebagai materi pokok proposisi dan 2 unsur sebagai penjelas. Adapun 4 unsur proposisi yaitu subjek, predikat, kopula, dan kuantor. Kalimat proposisi merupakan sebuah pernyataan yang melikiskan beberapa keadaan dan biasanya tidak selalu benar atau salah dalam bentuk kalimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan materi yang kelima, yaitu materi mengenai negasi atau ingkaran, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi, yang di dalam logika dikenal sebagai 5 penghubung. Negasi, contoh bentuknya adalah tidak. Konjungsi, contoh bentuknya adalah dan. Disjungsi, contoh bentuknya adalah atau. Implikasi, contoh bentuknya adalah jika dan maka. Dan biimplikasi, contohnya adalah bila dan hanya bila. Negasi adalah suatu pernyataan yang bernilai benar jika pernyataan semula bernilai salah, dan sebaliknya. Contohnya adalah ikan bisa hidup di air, yang bernilai benar, dan negasinya adalah ikan
bisa hidup di darat yang bernilai salah. Konjungsi adalah semua pernyataan majemuk yang dibentuk oleh kata penghubung dan. Contohnya adalah tahun 2020 merupakan tahun kabisat dan dibentuk memiliki 29 hari di bulan Februari. Kalimat disjungsi adalah gabungan dari dua kalimat deklaratif yang digabung dengan kata hubung atau. Contohnya adalah kucing pemakan daging atau karnivora. Kalimat implikasi. Kalimat implikasi adalah kalimat majemuk yang dihubungkan dengan kata hubung jika dan maka. Contohnya adalah jika semua manusia mengalami masa tua, maka semua manusia juga akan meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan materi yang keenam, yaitu materi penalaran. Penalaran adalah proses berpikir berdasarkan pengamatan indera yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian. Pengamatan yang sejenis akan menghasilkan proposisi-proposisi yang sejenis, berdasarkan sejumlah proposisi yang dianggap benar. Kemudian disimpulkan sebuah proposisi baru yang tidak diketahui sebelumnya. Dan proses inilah yang disebut dengan menalar. Penalaran ada 3 jenis, yaitu penalaran induktif, penalaran deduktif, dan penalaran abduktif. Yang pertama yaitu penalaran deduktif. Penalaran deduktif adalah penalaran yang bertujuan untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sifat khusus berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum. Dengan kata lain deduksi, yang merupakan suatu penalaran untuk menyimpulkan hal khusus dan sejumlah proposisi umum. Contohnya adalah semua manusia akan mati, yang merupakan premis 1, saya adalah manusia, yang merupakan premis 2, jadi saya akan mati, yang merupakan konklusi. Penalaran deduktif dibagi menjadi 2 macam, yaitu silogisme dan entimen. Yang kedua yaitu penalaran induktif. Penalaran induktif atau logika induktif adalah proses penarikan kesimpulan dari kasus-kasus nyata secara individual atau khusus menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Adapun contoh dari penalaran induktif adalah kucing punya mata, kerbau punya mata, ayam punya mata, dan elang punya mata. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa semua hewan mempunyai mata. Yang ketiga adalah penalaran abduktif. Penalaran abduktif atau penalaran abduksi merupakan metode untuk memilih argumentasi-argumentasi yang terbaik dari sekian banyak argumentasi yang mungkin. Ada 4 cara untuk menentukan argumentasi yang baik. Yang pertama adalah kesederhanaan, yang kedua adalah koherensi, yang ketiga yaitu prediktabilitas, dan yang keempat adalah komprehensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan materi yang ketujuh, yaitu mengenai basis bilangan dan konversi bilangan. Bilangan dibagi menjadi 4, yaitu bilangan desimal, bilangan biner, bilangan oktal, dan bilangan heksadesimal. Yang pertama yaitu konversi bilangan desimal ke bilangan biner. Cara konversi bilangan desimal ke bilangan biner yaitu dengan dibagi dengan basis bilangan biner hingga habis. Lalu jika ada sisa hasil bagi, maka ditulis 1, dan jika tidak ada hasil bagi, maka ditulis 0. Contohnya adalah bilangan desimal 25. Bilangan desimal 25 jika dibagi 2, masih ada sisa 1. Jadi ditulis 25 dibagi 2 sama dengan 12 sisa 1. 12 dibagi 2 sama dengan 6 sisa 0. Dan 6 dibagi 2 sama dengan 3 sisa 1. Dan 3 dibagi 2 sama dengan 1 sisa 1. Jika sudah ditemukan sisanya, maka sisa-sisa tadi digabung menjadi 1, jadi urutkan dari urutan yang paling belakang, yaitu 1, 1, 0, 0, dan 1. Maka itu yang disebut dengan bilangan biner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan materi yang ke-8, yaitu materi mengenai logika inferensi. Menurut Colin, logika inferensi adalah kesimpulan yang kita tarik tentang sesuatu
dengan menggunakan informasi yang sudah kita miliki tentang informasi itu. Logika inferensi dibagi menjadi dua jenis, yaitu inferensi langsung dan inferensi mediasi. Inferensi langsung merupakan proses menarik kesimpulan atau membuat kesimpulan dari sebuah premis. Sedangkan inferensi mediasi adalah proses membuat kesimpulan atau konklusi dari dua atau lebih premis yang terkait secara logis. Contoh dari logika inferensi adalah seorang ibu melihat banyak semut di bawah meja sedang mengerumuni remahan roti. Ibu dapat menyimpulkan bahwa anaknya lupa membersihkan bawah meja dari remahan roti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan materi yang ke-9, yaitu materi mengenai problem solving atau pemecahan masalah. Pemecahan masalah merupakan suatu usaha untuk mencari jalan keluar dari suatu permasalahan yang sulit. Pemecahan masalah didefinisikan sebagai proses kognitif tingkat tinggi yang membutuhkan modulasi dan kontrol daripada rutinitas atau keterampilan dasar. Tahap pemecahan masalah ada 4, yaitu memahami masalah, merencanakan solusi, melaksanakan rencana, dan memeriksa kembali. Dalam pemecahan masalah, kita harus mengidentifikasi masalah tersebut. Masalah sering dikaitkan dengan nasib buruk atau malapetaka. Apa sih masalah itu? Masalah adalah peluang yang sangat bagus untuk meraih kehidupan yang lebih baik. Pada umumnya, masalah dibedakan menjadi dua, yaitu masalah sederhana dan masalah kompleks. Masalah yang sederhana memiliki skala yang kecil, yang tidak terpaut dengan masalah yang lainnya. Sedangkan masalah yang kompleks merupakan masalah yang mempunyai cakupan skala lebih besar. Kita pasti bertanya-tanya, mengapa masalah itu ada? Apa yang menyebabkan masalah itu ada? Masalah timbul akibat kesalahan yang kita lakukan sendiri. Masalah bisa fatal atau biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan materi yang ke-10, yaitu materi Microsoft Excel. Microsoft Excel merupakan program yang didesain untuk melakukan pengolahan angka. Selain banyak fungsi yang bisa dilakukan untuk pengolahan angka, Microsoft Excel dilengkapi dengan kelebihan lainnya yang membuat program ini makin banyak digunakan, seperti fungsi logika dan sedikit fungsi pengolah kata. Berikut adalah tampilan-tampilan yang ada pada Microsoft Excel, yaitu 1. Kolom. Dalam Microsoft Word ada 4 komponen utama, yaitu row heading yang merupakan penunjuk lokasi garis pada lembar kerja yang aktif. Yang kedua yaitu kolom heading. Kolom heading merupakan penunjuk kolom pada lembar yang aktif. Yang ketiga yaitu sel. Sel adalah pertemuan kolom A, B, C, hingga seterusnya dengan baris 1, 2, 3, dan seterusnya. Misal, C23 adalah pertemuan antara baris 23 dengan kolom C. Yang keempat yaitu formula bar. Formula bar adalah tempat kita untuk mengetikkan rumus-rumus yang akan kita gunakan nantinya. Dalam Microsoft Excel, penggunaan rumus harus diawali dengan tanda sama dengan. Yang kedua yaitu pointer. Pointer atau penunjuk sel adalah penunjuk sel yang aktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan materi yang ke-11, yaitu Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK. Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan suatu teknis yang mencakup pengambilan, pemrosesan, dan penyampaian informasi. Teknologi informasi dan komunikasi sendiri dibagi menjadi dua macam, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi yaitu alat atau media yang digunakan untuk mengolah informasi, contohnya komputer. Sedangkan teknologi komunikasi yaitu alat atau media yang digunakan untuk memindahkan atau menyampaikan informasi dari sumber ke penerima, contohnya televisi atau handphone.
Sehingga secara keseluruhan teknologi informasi dan komunikasi dapat diartikan sebagai salah satu kegiatan yang berkaitan dengan pemrosesan, manipulasi, pengolahan, pemindahan, dan penyampaian informasi menggunakan suatu media. A. Mesin pencarian informasi digital. Yang pertama yaitu Google. Informasi digital adalah informasi yang memanfaatkan media atau alat elektronik untuk mendapatkan dan menyampaikan suatu berita, data, maupun informasi. Jenis-jenis informasi digital yang sering digunakan yaitu melalui email, chatting, aplikasi pertemuan daring, dan masih banyak lagi. Yang kedua yaitu aplikasi percakapan atau chatting. Chatting adalah kegiatan berkomunikasi dan berinteraksi melalui internet. Dengan fitur ini, Anda dapat mengobrol dengan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Yang ketiga yaitu aplikasi pertemuan online, yang dapat digunakan untuk mengadakan suatu pertemuan atau komunikasi dimanapun dan kapanpun via internet. Dan yang terakhir yaitu latihan pengetahuan. Dalam pembelajaran sumber belajar, bisa didapatkan di mana saja. Salah satunya adalah internet. Siswa diminta untuk mencari dan mengirim informasi melalui internet. B. Aplikasi pengolah kata. Microsoft Word merupakan salah satu perangkat lunak pengolah kata yang masih berkeluarga dengan Microsoft Office. Sejauh ini, Microsoft Word merupakan salah satu pengolah kata yang banyak digunakan hampir di setiap pekerjaan. Pada Microsoft Word, Anda dapat membuat dokumen, baik dokumen formal maupun non-formal, dengan sangat mudah. Berikut adalah fitur yang ada pada Microsoft Word. Yang pertama yaitu title bar, yang berfungsi menampilkan nama dokumen yang sedang dibuka. Yang kedua yaitu Quick Access Toolbar, yang merupakan kumpulan tombol seperti Home, Save, Undo, dan Repeat Typing. Yang ketiga yaitu Window Management, yang merupakan kumpulan tombol seperti Windows, Help, Ribbon Display, Minimize, Maximize, dan Close. Yang keempat yaitu Ribbon, yang merupakan kumpulan tab yang berisi Home, Insert, Design, dan lain-lain. Yang kelima yaitu Group Ribbon, yang merupakan kumpulan tab yang berisi beberapa kelompok perintah seperti font, paragraf. Yang keenam yaitu Ruler, yang berfungsi mempermudah dalam menyesuaikan dokumen untuk lebih presisi. Yang ketujuh yaitu Scroll Bar, yang berfungsi menggeser tampilan ke atas bawah maupun kanan kiri. Yang kedelapan yaitu Workspace, yaitu tempat menuliskan dan menampilkan tulisan yang Anda buat. Yang kesembilan yaitu Page View, yang merupakan kumpulan tombol yang berisi Read More, Print Layout, Web Page Layout, dan Zoom Control. Yang terakhir yaitu Status Bar, yang merupakan kumpulan tombol yang berisi Page Number in Document, Number of Words in Document, dan Profit Check. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan materi yang ke-12, yaitu materi jaringan komputer dan internet. Jaringan komputer dan internet menggunakan dua buah perangkat atau lebih dengan menggunakan sebuah sistem komunikasi yang terstandarisasi secara global. Jaringan komputer yang menghubungkan komputer ada dua jenis, yaitu jaringan lokal dan jaringan internet. Perbedaan keduanya ada pada jangkauannya. Jaringan lokal memiliki jangkauan yang lebih terbatas daripada jaringan internet. Yang pertama yaitu jaringan lokal. Jaringan lokal merupakan jaringan komputer berkabel maupun nirkabel yang menghubungkan komputer dengan perangkat lainnya dalam area terbatas seperti tempat tinggal, sekolah, laboratorium, kampus universitas, atau gedung kantor.
Perangkat atau komputer yang ada pada jaringan lokal hanya bisa diakses oleh perangkat lain yang ada berada di dekatnya, atau berada pada jaringan yang sama. Setiap perangkat atau komputer yang terhubung dengan jaringan lokal akan memiliki ID unik yang berbeda satu sama yang lainnya, dan disebut alamat IP. Dalam implementasinya, biasanya satu perangkat akan disebut server, sedangkan perangkat lainnya akan disebut klien. Yang kedua yaitu jaringan internet. Berbeda dengan jaringan lokal yang hanya menghubungkan perangkat dengan jangkauan yang terbatas, jaringan internet memiliki cakupan yang lebih luas yang bisa menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Misalnya, kalian berada di Jakarta. Dengan jaringan internet, kalian bisa mengakses atau mencari informasi yang ada di Kalimantan bahkan di negara lain. Internet sendiri merupakan kepanjangan dari Interconnection Network, yaitu sebuah jaringan komputer yang menghubungkan banyak perangkat di seluruh dunia. Yang ketiga yaitu konektivitas internet. Koneksi dalam internet biasanya digunakan dalam kabel yang bisa berupa kabel koaksial, kabel fiber optik, maupun kabel twisted pair. Meski demikian, kalian juga dapat tersambung dalam jaringan internet tanpa menggunakan kabel. Baik menggunakan kabel atau tanpa kabel, keduanya memiliki metode tersendiri untuk terkoneksi ke jaringan internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan materi yang ke-13, yaitu materi analisis data. Analisis data merupakan proses pemeriksaan dan pengolahan yang akan diubah menjadi informasi yang bermanfaat, menarik kesimpulan, dan membantu dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Pada bisnis, menganalisis data konsumen akan menghasilkan data real-time yang lebih akurat sehingga bermanfaat untuk membantu pemilik bisnis untuk mempermudah membuat keputusan. Untuk menganalisis data konsumen, terlebih dahulu harus dilakukan penelitian yang mendalam dengan melihat kebiasaan, sifat, dan keinginan konsumen terhadap produk atau merek Anda. Dengan terjun langsung ke lapangan, Anda akan melihat secara nyata bagaimana perilaku konsumen terhadap produk Anda. Saat melakukan penelitian ini, tentunya Anda harus mencatat semua informasi penting untuk mendukung data Anda nanti. Setelah dirasa cukup, kemudian proses pengolahan data ini bisa dimulai. Fungsi analisis data. Analisis data memiliki peranan yang sangat besar dalam sebuah bisnis, yaitu 1. Memberikan solusi pada suatu masalah. 2. Menjadi bahan untuk menentukan suatu keputusan. 3. Sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas bisnis. 4. Dapat menjadi bahan acuan. Dan 5. Hasil analisis dapat digunakan untuk rancangan bisnis ke depannya. Untuk mendapatkan hasil yang akurat, analisis data harus dilakukan secara efisien. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menelan data. Yang kedua yaitu menelan data. Yang ketiga yaitu mengklasifikasi data. Yang keempat yaitu menguji data. Yang kelima yaitu mendeskripsikan data. Dan yang terakhir yaitu menguji hipotetis. Jenis analisis data. Analisis data mempunyai dua jenis, yaitu analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Analisis kuantitatif menggunakan alat yang bersifat ilmiah. Artinya, proses analisis akan menggunakan statistik, matematika, ekonometrik, dan lain sebagainya. Lalu, hasilnya akan tersaji dalam bentuk angka yang dijelaskan melalui penjelasan. Yang kedua yaitu analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis yang menggunakan metode sistematis untuk prosesnya, yaitu dengan mencari dan mengolah beberapa data yang didapat dari kajian dokumen, wawancara, pengamatan lapangan, dokumentasi, catatan lapangan, dan lain sebagainya untuk menghasilkan sebuah laporan. Proses penganalisaan dapat dilakukan dengan mengorganisir pada sebuah kategori.